Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan Sobat Sam Syariah ya. Baik, terima kasih telah berkunjung ke channel kami ya, Investor Soleh Kaya Dermawan ya. Ini doa buat kita semuanya. Kami doakan kita semuanya selalu dalam keberkahan ya, kesehatan dan menjadi investor saham yang sukses ya, kaya dan dermawan dan mau berbagi untuk kepada saudara kita yang membutuhkan ya. Baik, eh, kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik ya untuk meningkatkan aset likuid Anda. Namun tentunya dalam investasi pasti juga ada resikonya. Jadi sebelum kita berinvestasi, mari kita pelajari secara mendalam ya saham yang kita akan beli dan bagaimana prospeknya itu perlu kita analisis ya. Dengan mengikuti channel ini, kami akan memberikan ulasan-ulasan terkait saham-saham pilihan. Ya. Baik, Alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ya kami bisa mendapatkan gain antara 20% sampai tertinggi pernah 155% ya dalam kurun waktu mungkin 2-3 bulan ya. Yaitu contohnya Kimia Farma ya, kami bisa mendapatkan gain antara 155% ya. Kami beli di kisaran 1.200-an dan kami jual di kisaran 3.300 ya. Contoh yang kedua di aksi korporasi kami membeli PNBS ya, yaitu saham Panin Dubai Bank Syariah. Kami beli di harga 50 ya atau 51 dan kami jual di harga 78 sekitar 80 ya. Jadi untung sekitar 53% mungkin dalam beberapa hari saja ya. Dan masih banyak saham-saham lain yang potensial yang terkait dengan aksi korporasi ya. Saya sebagai spesialis YouTuber untuk saham terkait dengan aksi korporasi ya. Baik, jika Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ingin mendapatkan update dan perkembangan terkait dengan bagaimana memilih saham-saham yang berkinerja baik ya, silahkan bisa menghubungi kami di 0818957579 ya. Kami dengan senang hati akan membantu teman-teman semuanya, Bapak Ibu, untuk mendapatkan update informasi terbaru ya terkait saham-saham syariah pilihan. Ya, kebetulan saya seorang lawyer juga, seorang advokat ya. Ini pernah saya diminta oleh satu kuasa hukum untuk sebagai saksi ahli di persidangan kasus Jiwasraya ya, yang cukup menggembarkan dengan potensi kerugian 16 triliun. Ini pengalaman kami di pasar modal. Selain itu sebelumnya saya bekerja di Bursa Efek Indonesia ya, di Bursa Efek Jakarta waktu itu ya. Dari pengalaman di Bursa Efek kami menuliskan pengalaman kami dalam sebuah buku kami judul Aksi Korporasi ya yang diterbitkan oleh Salemba 4 ya. Barangkali sekarang sudah habis kalau di toko buku ya. Namun mungkin bisa dibeli di apa di toko-toko online ya, barangkali masih ada yang menjual untuk buku yang telah kami terbitkan ya. Baik, jadi kami spesialis di bidang aksi korporasi. Jadi teman-teman yang sobat saham syariah yang ingin mendapatkan update terkait dengan bagaimana ya analisis terkait dengan saham yang melakukan aksi korporasi, kami dengan senang hati akan membantu teman-teman semuanya ya. Baik, channel ini kami buat untuk edukasi mengenai menariknya investasi di saham syariah ya. Namun dalam dalam saham tentu ada resikonya, maka kami tetap menyampaikan disclaimer on ya, semua tanggung jawab jual beli Bapak saham Bapak Ibu dan teman-teman semuanya merupakan tanggung jawab daripada investor ya. Kami membantu menganalisis dari sisi teknikal, fundamental dan aksi korporasi. Baik, silahkan subscribe, like, and share ya video ini dan channel ini untuk dapat terus mendorong masyarakat berinvestasi secara sehat ya di saham-saham syariah dengan menganalisis ya baik fundamental, teknikal maupun dari aksi korporasinya. Demikian, silahkan menyimak video yang berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang update ya perkembangan saham BRI Syariah ya, BRIS. Yang sebentar lagi tanggal 1 Februari efektif menjadi Bank Syariah Indonesia ya, merger ketiga bank ya, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Bank Syariah Mandiri dan menjadi Bank Syariah Indonesia ya. Ya, baik, ini juga satu saham yang banyak ditransaksikan oleh para investor ya. Kita lihat update perkembangan terakhir adalah bahwa BRIS menyampaikan laporan keuangan audited tahun 2020 ya. Di mana tahun 2020 BRIS mengalami kenaikan pendapatan ya cukup tajam dari 3,3 triliun menjadi 4,3 triliun. Kemudian pendapatan lain-lain dan sebagainya, sehingga di sini laba usaha BRIS naik dari 118 miliar menjadi 433 miliar ya. Jadi naik hampir 4 kali lipat ya. Naik 3 kali lipat atau 300% ya. Kemudian laba bersih juga naik dari 74 miliar tahun 2019 menjadi 248 miliar tahun 2020 ya. Secara kinerja memang cukup baik untuk BRIS. Ini sebelum merger ya. Di mana laba per saham dasar naik dari Rp7 per lembar menjadi Rp25, artinya naik hampir 4 kali ya, 3,5 kali lah. Ya, kalau kita lihat untuk BRIS seperti apa harga sahamnya ya. Kalau kita lihat memang BRIS ini beberapa hari tertekan terus ya, mengalami penurunan memang sesuai dengan perkembangan indeks. Ya, indeks ketika turun juga ikut turun. Di sini BRIS beberapa hari memang turun terus ya, ini cukup menyedihkan juga ya. Saham BRIS ya, saham sama dengan Antam dengan yang lain-lain juga ya, karena indeks lagi jatuh. Ini BRIS mengikuti pasar saja. Dimana kalau kita lihat trennya memang sudah turun ya, ini sejak dead cross ya, menyentuh di 3.400 turun terus ya. Sekarang posisinya di 2.440 ARB, dan ini support berikutnya di 2090 ya. Jadi jika 2090 tembus juga ya terpaksa harus turun kembali. Jadi ini mengikuti indeks saja. Kalau indeks naik ikut naik, kemudian kalau turun ikut turun, karena memang merupakan saham yang favorit daripada investor juga karena merger tadi ya. Jadi di sini sebenarnya kalau dari sisi kinerja cukup baik, namun ya memang trennya lagi turun ya, kondisinya lagi turun karena memang harga 3.000-an barangkali ketinggian menurut investor, sehingga koreksi sesuai dengan perkembangan bursa dan mengikuti indeks turun itu ikut turun ini. Jadi level berikutnya supportnya di 2.100-an ya, 2090 sampai 2.100. Kalau dari bandarmologinya seperti apa ya untuk BRIS? Jadi di sini kita lihat kan sebenarnya naik itu BRIS itu sejak kalau Oktober misalnya, Oktober itu masih di kisaran 1.200-an ya, kemudian naik terus sampai 3.500 ya, bahkan mau mencentuh 4.000 nih. Nah, sekarang lagi turun. Nah, jadi kita lihat untuk bandarmologinya itu ya ini saya ambil dari Oktober sampai kemarin 29 Januari 2021. Itu kalau kita lihat YP ya, yang paling masih banyak investor Mirai dari Mirai ya, itu memegang 497.000 lot ya, dengan rata-rata average-nya di 1.850. Ya, jadi di kisaran 1.800 sampai 1.900 ya. Di sini paling tinggi XC itu 2.500 ya, average-nya. Jadi
Ya, kisaran antara 1.700 sampai 1.900 ya. Artinya posisi sekarang di 2.400 memang masih, kalaupun mereka jual masih profit ya, tapi maksudnya sudah mendekati harga rata-rata pembeliannya, yaitu di kisaran 1.800 sampai 1.900. Jadi supportnya benar ya, sesuai dengan tadi rata-rata pembelian tadi di kisaran antara 2.000-an ya. Jadi mungkin bisa diperhatikan nanti di kisaran 1.900 sampai 2.000. Ini bridge kita lihat kalau menembus support itu artinya memang sudah downtrend ya. Tapi melihat perkembangan laporan keuangan, kemudian effective measure, harusnya berapa support di 2.000 itu bisa dipertahankan ya untuk bisa naik kembali. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya dari Banjarmologi memang bridge ya untuk average-nya di kisaran antara 1.800 1.900. Dan untuk supportnya ada di kisaran antara 2.000 ya. Jadi ini teman-teman sahabat saham syariah bisa perhatikan, kalau menyentuh 2.000 ya mungkin barangkali bisa buy ya, disclaimer ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum bagi sobat yang pengen mendapatkan update daripada saham-saham pilihan, silakan bisa mendaftar di klub saham syariah yang kami adakan ya. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.